Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Presiden meminta masalah WUS tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan percepatan mobilitas. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang WUS tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang WUS tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah opsi restrukturisasi, termasuk skema pembagian beban tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Negosiasi dengan pihak Cina sebagai mitra proyek juga masih berlangsung dan dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya optimal bagi Indonesia. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya ya, itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama. Nah itu dia, tadi kita lihat pernyataan Presiden yang tadi saya bilang, ini keluar setelah dia nyoba naik KRL. Dia tahu seberapa nyamannya, kebutuhan masyarakat. Betul, sehingga tadi dibilang bahwa ya kalau transportasi umum ya jangan dihitung untung ruginya, tapi manfaatnya bagi masyarakat seperti apa. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebelumnya perjanjiannya business to business begitu ya, yang memang seharusnya ada keuntungan di sana. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sehingga memang bisa hutang yang sebesar ini dan langsung diambil alih oleh negara begitu ya. Karena berbicara mengenai hutang ini sebenarnya pemerintah rencananya akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Nah kita bertanya-tanya nantinya akankah lagi membebankan dari anggaran negara atau APBN, karena awalnya kan tadi Reza mengatakan ini kan bisnis to bisnis ya. Kita hadirkan narasumber yang sudah ada di studio pagi hari ini, nanti juga akan join bersama kita Bang Ahmad Riza Patria, politikus Gerindra, dan di studio sudah ada Bang Doni selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bang Doni. Sehat ya? Sehat. Nah, Bang Doni, kalau kita lihat tadi kan sebenarnya pernyataan utamanya adalah pemerintah atau presiden akan menanggung jawab begitu ya, akan diambil alih oleh pemerintah semuanya. Tapi di awal kan ini bisnis to bisnis. Apakah skema seperti ini bisa dilakukan diambil alih oleh pemerintah? Ya, mungkin yang pertama statement itu ada positifnya dalam arti mengakui adanya masalah yang harus diselesaikan. Ya, hanya pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikannya, gitu ya. Nah, kalau dibilang memang ini adalah bisnis to bisnis, sebenarnya agak rancu ya, karena untuk pengerjaan sendiri melibatkan BUMN yang kita ketahui kan sebenarnya adalah badan usaha milik negara, jadi ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Ya, dan suka tidak suka itu sudah terjadi gitu ya. Nanti ya bagaimana menyelesaikannya ya, apakah melalui APBN ya ataupun diselesaikan oleh dana dari Danantara ya. Dua-duanya kan ujung-ujungnya adalah ya kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah ya. Jadi
Jadi itu, dan memang perlu ditunggu nanti skemanya seperti apa ya, karena kan asetnya ini kan sebenarnya adalah milik konsorsium BUMN. Ya. Nah, apakah bisa negara ya dalam hal ini melalui APBN itu membayar hutang ya yang sebenarnya pengelolaannya bukan di tangan misalnya Kementerian Keuangan. Ya, jadi perlu dilihat juga ya mekanismenya seperti apa. Apakah nanti aset yang tadinya dimiliki oleh konsorsium KAI dan bersama BUMN ini nanti diambil alih misalnya ya, di bailout melalui pemodalan PMN ya, penyertaan modal negara. Nah itu kita perlu tunggu tuh seperti apa nanti. Nanti skemanya seperti apa juga masih mungkin dimatangkan oleh pemerintah. Betul, ya, yang paling tidak merugikan kita pastinya ya. Dan kita juga akan langsung mengundang bergabung bersama kami Bang Ahmad Riza Patria yang sudah hadir, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Pagi. Bang Riza. Kabar. Sehat ya Bang? Ya. Yuk Mas Doni. Tadi kita baru sempat berbincang dikit sama Bang Doni. Saya mau ke Bang Riza dulu. Bang Riza, sedikit sebelum masuk ke dalam substansi dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi kita bertanya-tanya, sebenarnya kenapa akhirnya pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah seperti itu? Karena sebelumnya kan kita tahu ini adalah historinya dalam pemerintahan sebelumnya begitu Bang. Apakah biar lebih tenang, tadi sempat dinyatakan oleh Pak Presiden, nggak usah gaduh-gaduh, nggak usah ribut-ribut soal Bush ini? Yang pertama adalah Bapak Prabowo itu selalu melihat apapun masalah bangsa adalah masalah kita bersama. Yang kedua, Pak Prabowo itu selalu menilai kepemimpinan pemimpin-pemimpin sebelumnya, sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini Pak Presiden dan ke depan siapapun nanti, itu adalah kepemimpinan yang menjadi satu kesatuan. Artinya beliau Pak Prabowo menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya dan ke depan juga tentunya adalah pemimpin atau presiden yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga Pak Prabowo selalu menilai semua kebijakan presiden-presiden sebelumnya, dari Bung Karno sampai terakhir Pak Jokowi, dan terkait sekalipun atau apapun, adalah kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah cara pandang Pak Prabowo melihat ya kepemimpinan sebelumnya, cara pandang Pak Prabowo menilai, dan saya kira kita dapat menilai itulah kepemimpinan sejatinya. Seorang pemimpin, seorang presiden yang ingin bangsa ini terus maju, bangsa ini terus tenang, damai, ya, dan membanggakan. Dan WUS termasuk satu produk ya yang membanggakan di Asia Tenggara ini, yang pertama ya. Yang ada kan di Asia, di Cina, di Korea, kemudian di Jepang. Nah, di Asia Tenggara ini Indonesia yang pertama. Jadi WUS ini kita harus lihat sebagai sebuah lompatan kemajuan teknologi, kemajuan transportasi. Dan adanya sedikit kemarin keributan, kegaduhan di kita sendiri, Bapak Presiden tidak ingin melihat itu menjadi satu masalah. Dan beliau ingin agar semua melihat ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga kepemimpinan beliau itulah yang luar biasa, mengambil alih. Ya, apapun masalahnya ambil alih. Dan itulah yang namanya pemimpin. Apalagi dalam tentara kita tahu, ya pemimpin itu ya bertanggung jawab. Karena kan yang pertama diusung adalah keberlanjutan. Kirain karena keberlanjutan itu akhirnya juga melanjutkan begitu kereta cepat yang sebelumnya sudah ada di pemerintahan Joko Widodo. Tapi begini Bang, 1,2 triliun itu besar loh Bang. Untuk harus dibayarkan setiap tahunnya Bang. Dari mana ini anggarannya? Ya apapun itu atau berapapun besarnya ya, adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab negara. Ya,
pemerintah yang memimpin negara Ujung-ujungnya ini. anggaran APBN lagi kita yang kena. Betul, ya ujung-ujungnya ya pemerintah tentu dengan berbagai cara, apakah APBN dan sebagainya. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan, sudah menghitung semuanya. Nah, sudah Bang, hitung-hitungan ini terjadi Senin kemarin. Setelah Senin kan kemarin AHY dipanggil, dari KAI, PT KAI juga Dari ada, KAI. bahkan Pak Jonan juga hadir ke sana begitu. Apakah hitung-hitungan sudah ada, sudah jelas pada saat itu? Karena kalau kita lihat setelah pertemuan, diwawancara, mereka bilang enggak kok, nggak cuma ngebahas WUS di sana katanya gitu. Ya tentu hitung-hitungan ini kan bukan dalam 1-2 hari ya, hitungan ini kan sudah sejak lama. Dan Menseknek Pak Pras juga sudah menjelaskan sebelumnya, sudah melakukan kajian, penelitian dan sebagainya. Pak Prabowo kemarin langsung menyampaikan bertanggung jawab, ya, pemerintah, beliau sebagai presiden juga bertanggung jawab. Saya kira inilah cara kepemimpinan Prabowo yang luar biasa ya. Terkait soal hitung-hitungan, ya semua bisa menilai, bisa menghitung ya. Apakah proyek ini kira-kira waktu dulu direncanakan, dibangun, dibuat, benar tidak benar dalam arti apakah ada markup atau tidak, itu soal lain ya. Bukan itu yang ingin dibahas oleh Prabowo. Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Pak Prabowo ingin menyampaikan pada publik, pada bangsa, juga mungkin pada pemerintah Tiongkok. Apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah Tiongkok, ya itu harus menjadi kesepakatan mengenai pembayaran. Bisa saja nanti terjadi restrukturasi, penundaan atau minta waktu. Saya kira itu soal biasa ya, dalam hal pinjaman atau utang dan sebagainya. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah bahwa pemerintah menunjukkan tanggung jawab yang besar ya, pada publik, pada masyarakat, tentu pada pemerintah Tiongkok. Itu yang paling penting. Dan Pak Prabowo menganggap bahwa ya sudah, pokoknya apapun itu jangan perlu gaduh, jangan ribut. Ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab saya sebagai presiden. Saya kira inilah kepemimpinan beliau yang luar biasa. Baik, nanti saya mau ke Bang Doni. Bang Doni, kalau berbicara tadi kan mengenai aset-aset yang sebenarnya juga bisa menjadi apa ya, sumber pendapatan juga ya nantinya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita kan berbicara mengenai kereta cepat. Kalau kereta api itu kan sumber pendapatan paling besar itu kan melalui distribusi logistik, komoditas, batu bara dan lain sebagainya. Mungkin nggak nanti kereta cepat akan seperti itu? Digunakan juga untuk distribusi logistik atau khusus hanya untuk PSO aja, untuk kenyamanan layanan masyarakat. Dan mungkin nggak juga nanti skemanya mungkin gini nih, kereta cepat yang ke Bandung, semua kereta penumpang yang akan ke Bandung semuanya menggunakan kereta cepat. Nanti kereta yang ke Bandung ini digunakan untuk jalur lainnya, sehingga ada subsidi silang lah antara pendapatan. Mungkin nggak seperti itu, tapi kita akan bahas lagi ya. Tahan dulu ya, di segmen berikutnya tetap bersama kami.